Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan file project dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan judul Strategi Hedging, Future Contract, dan juga Option Contract pada komoditas emas. Di mana anggota kami ini berisikan saya sendiri yaitu Kayla, lalu ada rekan saya yaitu ada Kaluna dan juga Fiar. Selanjutnya, untuk masuk ke pembahasan, kita mulai dengan latar belakang. Instrumen derivatif di pasar keuangan digunakan untuk 3 tujuan utama, yaitu lindung nilai, spekulasi, dan arbitrase. Salah satu underlying aset yang paling banyak digunakan adalah emas, karena dikenal sebagai aset safe haven yang cenderung mampu mempertahankan nilainya saat kondisi ekonomi tidak stabil. Pada proyek ini, kami menganalisis 3 instrumen derivatif berbasis emas, yaitu Micro Gold Futures atau MGCF dengan jatuh tempo 29 Desember 2026, lalu European Option menggunakan GDX dan American Option menggunakan GLD. Yang keduanya memiliki jatuh tempo pada 18 Desember 2026. Lalu untuk tujuan pada proyek ini yaitu untuk menghitung harga teoritis kontrak futures dan opsi emas, lalu membandingkannya dengan harga pasar serta memberikan gambaran penggunaan instrumen derivatif emas sebagai strategi investasi dan lindung nilai. Selanjutnya yaitu data yang digunakan pada proyek kami, di mana data yang kami gunakan merupakan data sekunder harian yang diperoleh dari Yahoo Finance dan juga investing.com. Parameter utama yang kami gunakan meliputi risk-free rate sebesar 3,82%, lalu volatilitas historis tahunan sebesar 26,85%, dan harga spot GDX sebesar $76,03 serta waktu menuju jatuh tempo selama 0,504 tahun. Pada penelitian kali ini kita mengambil kontrak MGCF sebagai nilai future kita dengan underlying-nya itu adalah emas dunia, yaitu kita mengambil jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2026 dengan initial margin sebesar $2.310 dan juga maintenance margin-nya sebesar $2.079. Nah, berdasarkan grafik harga spot dan juga harga futures-nya itu memiliki pola yang hampir sama. Keduanya itu naik signifikan pada awal tahun 2026 lalu kemudian turun juga secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa harga futures itu mampu mengikuti pergerakan harga emas sebagai nilai underlying-nya. Oke, selanjutnya kami menghitung harga futures teoritis itu menggunakan metode cash of carry dengan suku bunga bebas risiko sebesar 3,82%. Hasil ini menunjukkan bahwa harga futures teoritis dan juga harga futures pasar itu memiliki pola yang hampir sama. Memang masih terdapat beberapa selisih perbedaan pada beberapa hari, tapi secara umum perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode cost of carry itu cukup baik dalam menggambarkan harga futures dari emas itu. Selanjutnya kita masuk ke kontrak opsi. Kontrak yang memberikan kita hak untuk membeli yaitu call option dan juga menjual yaitu put option. Dalam kontrak opsi ini kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk European style yang kita ambil dari GDX option. Kita asumsikan dia sebagai European style, dan juga American style yang diambil dari GLD option. Yang pertama, kita akan mencari harga teoritisnya menggunakan Black-Scholes, dan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ternyata harga aktual yang di pasar itu lebih besar di seluruh harga strike untuk put ataupun call option, lebih besar dari harga teoritis yang didapatkan dari Black-Scholes. Artinya untuk GDX option ini dia overpricing model. Kami menduga bahwa para pelaku pasar memasukkan premi resiko tambahan atas ketidakpastian yang diberikan oleh model dari Black-Scholes ini dengan asumsi bahwa volatilitas yang digunakan ini konstan. Selanjutnya kami juga menghitung implied volatility, yaitu nilai sigma yang memberikan harga pasar sama dengan harga teori. Lalu kita dapatkan bahwa implied volatility-nya secara konstan berada di batas bawah yakni sebesar 0,1% untuk seluruh strike price. Ini menunjukkan bahwa harga pasar secara konstan berada di bawah harga teori. Hal ini lazim sebenarnya untuk opsi yang memang kurang liquid atau punya bid and split yang sangat lebar, sehingga close price-nya itu tidak lagi menunjukkan ekspektasi yang rasional. Selanjutnya kami melakukan uji put call parity berdasarkan rumus yang ada, dan
didapatkan rata-rata selisih put call parity-nya itu sebesar 0,202. Itu tuh cukup kecil sehingga menunjukkan bahwa ternyata pasar opsi di GDX ini udah cukup efisien. Dengan standar deviasinya sebesar 0,766, menunjukkan memang ada variasi sedikit antar strike, karena memang yang paling gedenya tuh di 0,750 dan paling kecilnya di minus 926. Nah, untuk melihat apakah ada arbitrase nyata, kita melihat dari dua kondisi. Kondisi pertama yaitu untuk buy call sell put. Di sini kita mendapatkan selisih dari buy call sell put-nya itu positif di semua strike price, menunjukkan bahwa memang ada celah arbitrase untuk kondisi yang ini. Lalu yang kedua untuk kondisi sell call buy put. Di sini untuk selisihnya dominannya negatif. Memang ada yang positif tapi kebanyakan negatif, sehingga hampir tidak ada celah untuk melakukan arbitrase. Terakhir untuk kontrak opsi ini kami melakukan dekomposisi dari harga premi menjadi harga berdasarkan nilai intrinsiknya dan juga nilai waktu. Nilai intrinsik mencerminkan posisi moneyness, jadi seberapa menguntungkannya opsi jika kita exercise sekarang. Nah, dari GLD option itu menunjukkan kalau nilai intrinsik call-nya itu cukup tinggi di strike rendah. Nah, misalnya pada strike 300 dengan spot price-nya 369,32. Nilai intrinsiknya itu sebesar 69,32 dolar. Begitu strike melewati harga pasar, nilai intrinsiknya dia tuh menjadi 0. Sedangkan untuk GDX option itu nilai intrinsik call-nya sebesar 16,03 dolar di strike 60. Dia terus turun lalu mulai menjadi 0 di 77 dolar ke atas. Yang menarik, meskipun nilai intrinsik itu udah 0 di strike 89 ke atas, tapi harga opsi itu nggak ikut hilang, karena seperti yang udah disebutkan tadi, harga premi ini berdasarkan nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Nilai waktu ini apa? Nilai waktu ini adalah kompensasi pasar atas ketidakpastian pergerakan harga sebelum jatuh tempo. Jadi semakin jauh opsi dari harga pasar atau out of the money, maka semakin besar pula nilai waktu yang diberikan di harga tersebut. Nah, selanjutnya harga opsi Amerika dihitung menggunakan model binomial Tri-Cox-Ross-Rubinstein atau CRR yang memungkinkan hasil opsi dieksekusi sebelum jatuh tempo. Hasilnya diperoleh harga American Put sebesar 12,85 dolar dan American Call sebesar 32,48 dolar. Nah, itu lebih tinggi dibandingkan harga opsi European dari model Black-Scholes, yaitu sebesar 0,53 dolar untuk put dan 17,70 dolar untuk call. Nah, selisih tersebut menunjukkan adanya early exercise premium, sehingga dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas untuk melakukan exercise sebelum jatuh tempo itu memberikan nilai tambah pada opsi American. Lalu setelah didapatkannya sebuah hasil dari analisis, didapatkannya studi kasus sederhana, di mana sebagai ilustrasi jika investor memperkirakan harga emas akan naik, maka call option dapat dipilih karena memberikan hak untuk membeli aset pada harga yang telah ditentukan. Tapi sebaliknya, jika investor memperkirakan harga emas akan turun, maka put option dapat digunakan untuk instrumen lindung nilai. Sementara itu, bagi investor yang ingin melindungi harga sejak awal, nah, kontrak futures menjadi pilihan yang lebih sesuai. Dengan demikian, setiap instrumen derivatif memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dipilih sesuai tujuan investasi. Oke, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa harga emas itu merupakan aset yang sesuai digunakan sebagai underlying aset di instrumen derivatif. Kenapa demikian? Karena nilainya itu yang relatif stabil dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai strategi investasi. Nah, kontrak futures efektif digunakan untuk mengunci harga dan juga membantu mengurangi risiko. Nah, sedangkan kontrak opsi itu memberikan fleksibilitas kepada investor sesuai dengan ekspektasi pergerakan harga emasnya. Oke, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan antara harga teoritisnya dan juga harga pasarnya, itu secara umum model itu dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar dengan baik. Oleh karena itu, instrumen derivatif ini yang berbasis emas itu dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengelolaan risiko maupun pengambilan keputusan investasi.